Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru serta rekan-rekan operator? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 1 April tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu guru, khususnya Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan pretest atau seleksi akademik PPG 2022, bahwa Bapak Ibu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah merilis kisi-kisi kisi-kisi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini ya Bapak Ibu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan seleksi akademik. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan kisi-kisi akademik PPG dalam jabatan 2002 sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan jurusan yang Bapak Ibu ampu ya. Nah, sini saya contohkan guru kelas SD ya. Mana guru kelas SD? Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini guru kelas SD ya. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu download ya, biar lebih enak membacanya. Silahkan Bapak Ibu download dulu baru dibuka ya. Tinggal Bapak Ibu klik ini ya, download. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini sudah ada kode bidang studinya, lalu ada prodi, mata ujian ya, guru kelas SD. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa kolom ya. Yang pertama itu adalah CBPS. Nah, CBPS ini apa Bapak Ibu? Jadi sesuai dengan juknis ya, yang sudah dikeluarkan oleh kementerian kemarin ya. Kita buka dulu ya juknisnya. Juknis. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu, CBPS itu ini Bapak Ibu ya. CBPS dirumuskan berdasarkan CPL yang disesuaikan dengan bidang studi atau bidang keahlian. CBPS dirumuskan oleh Asosiasi Bidang Studi atau Bidang Keahlian untuk bidang kejuruan ya, dan atau rumpun bidang studi keilmuan atau keahlian. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya penjelasannya ya. Ini contohnya, contoh CBPS kuliner yang diturunkan dari CPL Prodi PPG. Nah, CPL itu apa Bapak Ibu? CPL itu di sini ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu baca ya. Ini ada juknisnya, lalu di sini ada kisi-kisinya. Jadi CBPS-nya satu, mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurah hatian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kolom kedua di sini ada CPMK Bapak Ibu. CPMK itu apa lagi Bapak Ibu ya? Nah, karena penasaran Bapak Ibu, saya cari di Google ya, CPMK itu apa. Baik, saya coba cari di Google ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada penjelasannya ya. CPMK merupakan uraian spesifik atau turunan dari CPL yang dibebankan pada suatu mata kuliah. Rumusan CPMK yang dituliskan di sini mengacu pada rumusan CPMK pada silabus, namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi CPMK itu Bapak Ibu ya, capaian pembelajaran mata kuliah ya, ini ya. Nah, jadi di sini CPMK-nya membiasakan sikap cinta tanah air sebagai pendidik yang memesona dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Lalu kolom ketiganya Bapak Ibu, di sini ada materi atau topik, sikap cinta tanah air. Lalu ada submaterinya atau subtopiknya, sikap nasionalisme. Lalu ada indikator ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada juga namanya level kognitif C ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu atau masih ada yang belum tahu ya, level kognitif ini apa Bapak Ibu?
Saya cari lagi di Google level kognitif ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi level kognitif merupakan tingkat kemampuan peserta didik secara individu maupun kelompok yang dapat dijabarkan dalam 3 level kognitif, yaitu level 1 menunjukkan tingkat kemampuan yang rendah yang meliputi pengetahuan dan pemahaman atau knowing. Level 2 menunjukkan tingkat kemampuan yang lebih tinggi yang meliputi penerapan atau applying. Dan level 3 menunjukkan tingkat kemampuan tinggi yang meliputi penalaran atau reasoning. Pada level 3 ini termasuk 3 kognitif: analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya, dimensi proses kognitif Bloom yang dikelompokkan ke dalam 3 level. Nah, di sini ada C1 mengingat ya, memahami ini C2, lalu level 2-nya ada mengaplikasikan C3, lalu menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta. Jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu lihat ya di kisi-kisi ini, misalnya ini ya, pada baris pertama ini level kognitifnya C4. Nah, berarti C4 itu adalah menganalisis Bapak Ibu ya. Ini ya, C4 menganalisis. Nah, kemudian di indikator yang kedua ini ada C5. Berarti C5 itu adalah mengevaluasi, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu download dan pelajari ya, untuk persiapan Bapak Ibu dalam melaksanakan tes akademik ya, atau pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.